Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan sejahtera ya bagi kalian semua. Nah, di pagi hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kepelatihan, manajemen kepelatihan kami. Nah, di sini ada beberapa anggota di kelompok kami. Yang pertama ada Adelia Marta Ovianti, NIM 054. Kemudian ada Dita Arisandi, NIM 004. Kemudian ada Lintang Nilia Surya M dengan NIM 008. Dan yang keempat ada Tri Sulistiawati dengan NIM 019. Dan yang terakhir ada Perlinda Eka dengan NIM 020. Nah, yang pertama kali akan presentasi yaitu Adelia Marta. Ya, next, Kak. Langsung saja ya. Bab kita evaluasi. Nah, jadi di sini sebelum membahas bab yang lebih lanjut, kita harus mengulas sedikit ya pengertian dari evaluasi. Nah, evaluasi sendiri merupakan pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan, membandingkan hasil kegiatan dan menganalisisnya. Evaluasi sendiri itu sering dilakukan pada suatu organisasi, perusahaan, komunitas tertentu. Nah, evaluasi sendiri ini dilaksanakan ketika setelah melaksanakan sebuah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan mutu agar lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Ya, next. Nah, pada kelompok kami ini akan membahas beberapa macam-macam evaluasi ya. Yang pertama ada pretest, yang kedua ada evaluasi masukan, kemudian ada evaluasi sumatif, ada evaluasi plan dan seterusnya yang akan dibahas oleh anggota dari kelompok kami. Ya, next. Nah, ini poin pertama. Poin pertama yaitu kita akan membahas tentang pretest. Mungkin dari kalian semua juga sudah banyak yang tahu apa itu pretest, tapi ini hanya mengulas sedikit. Pretest itu merupakan suatu bentuk pertanyaan yang dilontarkan seorang trainer kepada trainee ya. Maksudnya seorang pemateri atau penguji kepada yang diuji terkait materi yang akan disampaikan kepada hari itu sebelum memulai suatu pekerjaan. Nah, di sini banyak sekali macamnya ya. Saya beri contoh ketika seorang pekerja itu interview. Nah, pasti kita akan bertemu dengan HRD. Lah, HRD ini sebagai trainer di sini. Kemudian yang melamar atau seorang pekerja ini sebagai trainee di sini. Nah, jadi HRD akan memberikan beberapa pertanyaan kepada pekerja ini untuk pretest ya, untuk menguji seberapa minat dan keinginannya untuk bekerja dalam suatu pekerjaan tersebut. Next. Nah, kemudian langsung aja ini di poin B, di sini ada evaluasi masukan. Nah, evaluasi masukan itu bisa disebut dengan evaluasi CIP. Evaluasi CIP di sini itu merupakan singkatan ya, gabungan dari konteks evaluation, input evaluation, proses evaluation, dan product evaluation. Nah, di sini setelah ini akan dibahas lebih lanjut ya. Next. Nah, ini kita langsung memasuki ini ya pembahasannya. Jadi di sini ada 4 pembahasan tentang evaluasi masukan yang barusan saya jelaskan. Di sini ada konteks evaluation. Ini kita akan membahas satu persatu ya tentang pembahasan kali ini. Di sini ada konteks evaluation atau bisa disebut dengan evaluasi konteks. Nah, di sini saya sudah browsing ya dan mencari beberapa sumber. Di sini ada staf LIBIM. Nah, beliau mengutarakan atau menyebutkan bahwa tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh evaluan. Nah, di sini untuk mengukur ya, mengukur lebih tepatnya untuk
mengukur suatu kekuatan dan kelemahan. Nah, kemudian ada input evaluation. Nah, input evaluation ini bisa disebut dengan evaluasi masukan ya. Nah, di sini dituliskan menurut Eko Putro Widoyoko. Nah, evaluasi masukan ini digunakan untuk mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa saja yang akan diambil, dan rencana atau strategi yang akan disusun untuk mencapai sebuah tujuan pekerjaan. Nah, seperti itu. Jadi, semua trainer itu tidak tidak segampang itu untuk menerima anggota-anggota baru dalam bekerja. Nah, jadi juga memerlukan mutu. Nah, ini tujuannya juga. Kemudian ada poin ketiga, yaitu proses evaluation atau bisa disebut dengan evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur selama tahap implementasi informasi, keputusan program, dan sebagai rekaman ya, atau arsip yang telah terjadi. Nah, jadi evaluasi proses ini dilihat dari bagaimana trainee atau seorang pekerja karyawan ini prosesnya ya, bekerjanya bagaimana. Nah, itu akan diukur, akan dilihat dari proses evaluasi ini. Nah, kemudian ini yang terakhir, ada product evaluation atau evaluasi produk. Nah, evaluasi produk ini saya menemukan menurut Farida Yusuf. Nah, evaluasi produk ini ditujukan untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai atau tentang hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Jadi, evaluasi produk ini digunakan untuk membentuk rancangan dan kegiatan yang akan dilakukan setelah itu, program yang akan dijalankan. Nah, seperti itu. Ya, mungkin next akan dilanjutkan oleh Mbak Vivi. Saya persilakan. Baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Adel, yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif, istilah sumatif sendiri berasal dari kata sun yang berarti total obtained by adding together items, number, or amount. Artinya, penilaian sumatif berarti penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran dianggap telah selesai. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah sekumpulan program pelajaran selesai diberikan. Adapun tujuan utama dari evaluasi sumatif ini adalah untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik setelah mereka menempuh program pengajaran dalam jangka waktu tertentu. Beberapa fungsi. Next. Nah, beberapa fungsi dari evaluasi sumatif yaitu yang pertama, untuk menentukan nilai akhir peserta didik dalam periode tertentu. Yang kedua, untuk memberikan keterangan tentang kecakapan atau keterampilan peserta didik dalam periode tertentu. Yang terakhir, untuk memperkirakan berhasil tidaknya peserta didik dalam pelajaran berikutnya yang lebih tinggi. Tujuan dari evaluasi sumatif ini adalah menentukan nilai atau angka berdasarkan tingkatan hasil belajar peserta didik yang selanjutnya dipakai sebagai angka rapor. Yang berikutnya yaitu manfaat evaluasi sumatif. Yang pertama, untuk menentukan nilai. Yang kedua, untuk menentukan seseorang anak dapat atau tidaknya mengikuti kelompok dalam menerima program berikutnya. Yang terakhir, untuk mengisi catatan kemajuan belajar siswa yang akan berguna bagi orang tua siswa, pihak bimbingan dan penyuluhan di sekolah, serta pihak-pihak lain. Waktu pelaksanaan evaluasi sumatif sesuai dengan fungsi evaluasi, maka evaluasi sumatif ini dilakukan untuk menilai hasil belajar jangka panjang dari suatu proses belajar mengajar, seperti pada akhir program pelajaran.
Aspek tingkah laku yang dinilai meliputi segi kognitif atau pengetahuan, psikomotor atau keterampilan, dan afektif atau sikap dan nilai. Pendekatan evaluasi yang digunakan, ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama, penilaian yang bersumber pada kriteria mutlak, dan yang kedua, penilaian yang bersumber pada norma relatif kelompok. Cara pengolahan hasil evaluasi. Yang pertama, hasil evaluasi berdasarkan ukuran mutlak. Jika pengolahan hasil evaluasi itu berdasarkan ukuran atau kriteria mutlak, maka yang harus dicari adalah presentase jawaban dari yang dicapai oleh setiap peserta didik. Yang kedua, pengolahan hasil evaluasi berdasarkan norma relatif atau kelompok. Untuk mengolah hasil evaluasi yang berdasarkan norma relatif, digunakan nilai-nilai yang standar seperti skala nilai 0 sampai dengan 10 atau skala nilai 0 sampai dengan 100. Untuk merubah nilai atau skor mentah ke dalam skor terjabar berdasarkan skala penilaian tertentu, maka prosedur atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun distribusi atau frekuensi skor yang diperoleh peserta didik. Yang kedua, menghitung angka rata-rata. Yang ketiga, menghitung standar devisi. Dan yang terakhir, mengubah skor dalam skala penilaian yang dikehendaki. Penggunaan hasil evaluasi. Pada evaluasi sumatif, hasilnya digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kenaikan kelas. Yang kedua, menentukan angka rapor. Yang ketiga, mengadakan seleksi. Yang keempat, menentukan lulus tidaknya peserta didik. Dan yang terakhir, mengetahui status setiap peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lainnya dalam kelompok yang sama. Next. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya, sebelumnya, evaluasi Plan of Action Partisipan atau disingkat POA. Perencanaan adalah proses penyusunan rencana yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan di suatu wilayah tertentu. Suatu perencanaan kegiatan perlu dilakukan setelah suatu organisasi melakukan analisis situasi, menetapkan prioritas masalah, merumuskan masalah, mencari penyebab masalah, dengan salah satunya memakai metode Fishbone. Baru setelah itu melakukan penyusunan rencana. Plan of Action atau POA disebut juga Rencana Usulan Kegiatan atau RUK. Merupakan sebuah proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan. Rencana kegiatan dapat memiliki beberapa bentuk, antara lain yang pertama, rangkaian sasaran yang lebih spesifik dengan jangka waktu lebih pendek. Yang kedua, rangkaian kegiatan yang saling terkait, akibatnya dipilihnya alternatif pemecahan masalah. Dan yang terakhir, rencana kegiatan yang memiliki jangka waktu spesifik, kebutuhan sumber daya yang spesifik, dan akuntabilitas untuk setiap tahapannya. Tujuan dari Plan of Action atau POA antara lain yang pertama, mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan. Yang kedua, menguji dan membuktikan bahwa sasaran dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, adanya kemampuan untuk mencapai sasaran, sumber daya yang dibutuhkan dapat diperoleh, semua informasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran dapat diperoleh, adanya beberapa alternatif yang harus diperhatikan. Yang ketiga, berperan sebagai media komunikasi. Hal ini menjadi lebih penting apabila berbagai unit dalam organisasi memiliki peran yang berbeda dalam pencapaian. Dapat memotivasi pihak yang berkepentingan dalam pencapaian sasaran. Kriteria Plan of Action atau POA yang baik adalah dapat dijalankan sesuai dengan tujuan. Berikut ini beberapa kriteria, antara lain spesifik, artinya rencana kegiatan harus spesifik dan berkaitan dengan keadaan yang dirubah. Rencana kegiatan perlu penjelasan secara pasti berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan, siapa saja mereka, bagaimana dan kapan mengkomunikasikannya.
measurable atau terukur. Artinya, rencana kegiatan harus dapat menunjukkan apa yang sesungguhnya telah dicapai. Yang ketiga, attainable atau achievable. Artinya, rencana kegiatan harus dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal. Ini berarti bahwa rencana tersebut harus sederhana tetapi efektif, tidak membutuhkan anggaran yang terlalu besar. Yang keempat, relevan atau sesuai. Artinya, rencana kegiatan harus sesuai dan bisa diterapkan di suatu organisasi atau di suatu wilayah yang ingin diintervensi. Yang terakhir, yaitu timely atau sesuai waktu. Artinya, rencana kegiatan harus merupakan sesuatu yang dibutuhkan sekarang atau sesuatu yang segera dibutuhkan. Jadi, waktu yang sesuai sangat diperlukan dalam rencana kegiatan agar kegiatan dapat berjalan efektif. Langkah-langkah plan of action. Langkah-langkah plan of action terdiri dari 6 kata, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Seperti masalah apa yang terjadi, di mana masalah tersebut terjadi, kapan masalah tersebut terjadi, siapa yang mengalami masalah tersebut, mengapa masalah tersebut terjadi, dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Setelah masalah diidentifikasi, tentukan solusi apa yang bisa dilakukan. Perumusan tujuan umum. Sepertinya sudah selesai. Bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembahas penyaji yang berikutnya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan dari Mbak Feve, yaitu evaluasi diri. Evaluasi diri dibagi menjadi 3, yaitu ada konsep evaluasi diri, indikator kinerja dan kualitas, serta langkah penyusunan laporan evaluasi diri. Evaluasi diri adalah cara untuk mengetahui dengan tepat kemampuan dan kondisi tantangan yang harus dihadapi, sehingga target dan sasaran dapat diraih dengan sukses kemudian agar menemukan momentum yang tepat untuk memacu diri sendiri. Evaluasi biasanya dilakukan dalam periode atau waktu tertentu, tergantung perusahaan yang mengadakan evaluasi setiap tahunnya. Next. Konsep evaluasi diri terdiri dari tujuan, lalu input, proses, serta keluaran. Tujuan sendiri adalah sesuatu yang dijelaskan, sesuatu yang jelas dan spesifik, menggambarkan keinginan yang akan dicapai atau diperoleh pada akhir program. Selanjutnya, input adalah berbagai hal yang dapat dan akan digunakan dalam proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk proses adalah usaha yang mengupayakan sumber daya yang tersedia, yaitu manusia, alat, sistem, informasi, finansial, dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan keluaran adalah dampak atau prestasi dan hasil akhir dari suatu proses. Next. Indikator kinerja dan kualitas. Di awal suatu rencana evaluasi diri, pasti ada ukuran-ukuran yang akan digunakan untuk menilai kinerja atau performer dan capaian kualitas yang harus ditetapkan terlebih dahulu, serta ukuran-ukuran tersebut sebagai indikator-indikator pencapaian. Salah satunya yaitu efisiensi, yaitu kesesuaian antara masukan dengan proses yang dilaksanakan. Tingkat efisiensi dapat diperlihatkan dengan berbagai macam peran dan kinerja manajemen sumber daya dalam pelaksanaan tersebut. Lalu produktivitas adalah kesesuaian antara proses dan keluaran yang dihasilkan. Efektivitas adalah kesesuaian antara tujuan
atau sasaran dengan keluaran yang dihasilkan. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumber daya yang diterima oleh institusi pendidikan tinggi atau kepelatihan tersebut dapat dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kemampuan inovatif. Kemampuan inovatif adalah tingkat fleksibilitas institusi atau jurusan atau departemen yang menyelenggarakan kegiatan program pelatihan. Selanjutnya, suasana akademik. Secara sederhana, suasana akademik diartikan sebagai tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika atau anggota dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan institusi tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan evaluasi diri ada beberapa di sini. Yang pertama, identifikasi data dan informasi data yang dibutuhkan. Selanjutnya, validasi data dan informasi, pengelompokan data dan informasi, cek konsistensi data dan informasi, lalu analisa awal atau interpretasi. Tabel pada dasarnya ada dua, yaitu satu profil data anggota dan kedua kinerja anggota sendiri. Next. Refleksi. Refleksi adalah aktivitas pembelajaran berupa penilaian, umpan balik peserta didik, dapat juga peserta pelatihan terhadap pengajar atau guru setelah mengikuti serangkaian proses pengajaran dalam waktu tertentu. Refleksi juga dapat diartikan sebagai aktivitas peserta yang berisi ungkapan atau kesan atas pembelajaran atau kegiatan yang telah diikuti dalam waktu pelaksanaan pelatihan. Next. Cara refleksi adalah guru atau pengajar dalam pelatihan memberikan secari kertas untuk instrumental refleksi. Selanjutnya, peserta pelatihan menuliskan identitas mereka, lalu peserta pelatihan mengucapkan terima kasih atas perjuangan dan usaha pengajar pelatihan untuk mengajar peserta atau anggota yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, peserta pelatihan menuangkan kesan yang dirasakan selama mengikuti kegiatan dalam rangkaian kata singkat, jelas, dan padat. Lalu peserta pelatihan menuangkan pesan positif. Peserta pelatihan mengutarakan harapan, keinginan, dan kebutuhan baik yang telah tercapai maupun belum tercapai. Selanjutnya, peserta pelatihan menambahkan catatan privasi di bagian penutup agar pengajar dapat mengetahui apakah hasil refleksi boleh dipublikasikan atau tidak. Lalu peserta pelatihan mengumpulkan instrumen tersebut. Selanjutnya membaca hasil refleksi, melakukan evaluasi, menindaklanjuti, dan melaksanakan refleksi terhadap untuk tahap berikutnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dita. Ya, di sini bagian GH, yaitu yang pertama adalah evaluasi terhadap instruktur, dan yang kedua adalah evaluasi terhadap program latihan. Evaluasi terhadap instruktur merupakan sistem pendukung keputusan, adalah sistem yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga pendidikan. Instruktur ini juga disebut juga sebagai pelaksana akademik utama di dalam lembaga pendidikan dan pelatihan. Bagi sang trainer, evaluasi tidak kalah pentingnya, yaitu dapat memberikan feedback tentang apakah peserta puas dengan isi program training
kedalaman materi training, cara mengajar, caranya mendelivery ilmunya, dan sebagainya. Bukan hal yang mudah bagi seorang trainer untuk dapat memuaskan seluruh pesertanya. Bisa dibayangkan saja jika dalam sebuah kelas pelatihan, jumlah peserta 10, 20, 30, bahkan mungkin 500 peserta, sang trainer dituntut untuk dapat bertindak secara efektif dan efisien agar seluruh materi dapat terserap dan seluruh peserta puas dengan caranya mentransfer seluruh isi materi. Menurut Mukejab tahun 990 pada halaman 35, seorang trainer dituntut mampu memainkan peran sebagai seorang trainer, coach, guru, fasilitator, entertainer, atau juga pendongeng, atau bahkan mungkin sebagai pelawak. Nah, di sini adalah contoh dari instrumen evaluasi peserta dan instruktur pelatihan. Ini ada pre dan post test, di dalamnya ada skill, pengetahuan, dan attitude. Ini juga ada ukuran 1, 2, 3, 4-nya, sampai 5 ada yang sangat bagus, dan sampai akhirnya yaitu kurang sangat bagus. Di sini evaluasi terhadap program pelatihan. Program pelatihan sebagai salah satu strategi pengembangan sumber daya manusia yang memerlukan fungsi evaluasi untuk mengetahui efektivitas program yang bersangkutan. Kenapa di sini saya menganggap anggapan di atas kurang tepat? Karena evaluasi sendiri merupakan salah satu mata rantai dalam sistem pelatihan yang jika dilihat dari waktu pelaksanaan kegiatan penilaian berada pada awal proses perencanaan, di tengah proses perencanaan, dan pada akhir penyelenggaraan pelatihan tersebut. Di sini ada tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan menurut Jemari Mardapi pada tahun 99 halaman 2. Pengertian pengukuran yaitu sebagai penetapan angka dengan cara yang sistematik untuk menatakan keadaan individu menurut Jemari Mardapi pada tahun 2000. Pengertian evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program pelatihan menurut Stark dan Thomas pada tahun 94. Nah, di sini adalah serangkaian tes pengukuran penilaian dan evaluasi. Ini adalah serangkaian hasil dari evaluasi tersebut untuk menilai. Di sini ada model-model evaluasi program pelatihan. Banyak sekali, ada Congruence Contingency Model, ada 5 levels, ada Zero, Path, Goal 3, 5 level, dan CPP model. Menurut Daniel ini yang banyak sekali digunakan. Di sini sangat banyak sekali ya model-model bisa dilihat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Next, Mbak. Evaluasi pasca program pelatihan. Next, Mbak Dita. Yang I, evaluasi pasca program. Evaluasi pasca program pelatihan. Evaluasi pasca program kepelatihan merupakan sarana untuk mengukur dan menilai capaian hasil diklat kepemimpinan yang telah direncanakan secara objektif sehingga dapat ditentukan tingkat keberhasilan suatu diklat. Next.
Di evaluasi pasca program kepelatihan, ada beberapa metode pengukuran evaluasi. Yang pertama ada benefit cost analysis atau BCA. Didasarkan pada kerangka teori ekonomi dan keuangan, maksud utama dari BCA adalah untuk memastikan organisasi mempertahankan level optimum dari efisiensi dalam alokasi sumber daya. Metode ini menyiratkan bahwa setiap dana atau biaya yang dikeluarkan harus mempunyai manfaat yang maksimal bagi perusahaan, termasuk di dalamnya bahwa setiap biaya untuk pelatihan, maka manfaatnya harus dapat dihitung secara finansial juga. Jadi yang dimaksud BCA di sini adalah setiap dana atau setiap anggaran yang dikeluarkan untuk pelatihan itu harus memiliki manfaat. Tidak hanya dikeluarkan untuk yang tidak berkepentingan. Yang kedua ada 4-level framework dari Kirkpatrick. Di sini ada 4 level evaluasi pelatihan yang dikembangkan oleh Donald Kirkpatrick. Yang pertama level 1 adalah reaction, 2 learning, 3 job behavior, 4 result. Banyak usaha yang berhasil dibangun pada 4 level dari Kirkpatrick ini. Yang ketiga ada 5-level ROI framework dari Jack J. Phillips. Merupakan metode yang paling luas digunakan untuk mengevaluasi program training dan program perbaikan kinerja. Yang keempat ada 5 level of evaluation dari Kaufman. Kaufman memperluas kerangka Kirkpatrick dengan mendefinisikan level 1 termasuk kemungkinan dari berbagai sumber daya dan pemasukan yang penting untuk berhasil, serta menambahkan level 5 evaluasi pada perhatian pada aspek sosial dan respon dari organisasi. Next. Selanjutnya ada CPO, yaitu Context, Input, Process, and Outcome. Whitebird and Rakam mengemukakan kerangka lain yang mengategorikan 4 kategori evaluasi yang disebut CPO, merupakan singkatan dari konteks, masukan, proses, dan outcome atau hasil. Selanjutnya ada CPP, yaitu konteks, input, proses, and product. Model yang diperkenalkan oleh Staffleben memiliki kerangka yang fokus pada sarana program, fasilitasi isi training, implementasi program, dan hasil dari program. Selanjutnya ada Model of Evaluation Knowledge and Skills dari Marshall and Scriver. Model 5 tahap ini mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan. Maka dari itu, model ini terbagi dari beberapa level, yaitu level pertama adalah mengukur sikap dan perasaan peserta. Level 2 mengukur pengetahuan dengan tes tertulis. Level 3 mengukur keterampilan dan pengetahuan dengan mensyaratkan peserta untuk menunjukkan kemampuan unjuk kerja berdasarkan standar. Level keempat mengukur transfer keterampilan. Dan level yang terakhir, yaitu level 5, adalah mengukur dampak bagi organisasi sendiri. Selanjutnya, Business Impact ISD model dari Indiana